Izin Pak, apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke. Baik, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para reviewer PKP 2 dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah kami mempresentasikan progres dari pelaksanaan PKM yang telah kami kerjakan. Para reviewer yang terhormat, asam urat telah menjadi permasalahan kesehatan serius di Indonesia maupun dunia. Prevalensi penderita asam urat kian meningkat. Hal ini dibuktikan oleh data Riskedas 2018 menyebutkan terjadi peningkatan penderita asam urat di Indonesia sebesar 2% dari tahun 2013. Pada tahun 2020, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat ada 1.036 kasus asam urat, yang mana angka ini meningkat dari tahun 2019. Perlu diketahui bahwa asam urat merupakan hasil proses metabolisme purin yang melibatkan kerja enzim Xanthine oksidase. Pola makanan yang buruk, seperti konsumsi makanan purin berlebihan, seperti jeroan, hidangan laut, dan daging merah, menyebabkan ketidakseimbangan metabolisme purin dan enzim Xanthine oksidase. Akumulasi asam urat dalam tubuh inilah yang dapat memicu peradangan pada sendi, kristalisasi, sehingga menyebabkan rasa nyeri yang sangat hebat. Lumrahnya, allopurinol dipilih sebagai terapi efektif asam urat. Akan tetapi, penggunaan jangka panjang akan berdampak serius dan menyebabkan kerusakan pada organ hati. Sehingga minat terhadap penggunaan bahan alam sebagai alternatif pengobatan asam urat kian meningkat. Secara empiris, masyarakat Bangka Belitung mempercayai bahwa takokak memiliki potensi untuk menurunkan asam urat. Riset terdahulu menyebutkan bahwa takokak terbukti memiliki kandungan vitamin, tanin, steroid, dan flavonoid yang berperan sebagai antioksidan alami. Flavonoid merupakan salah satu metabolit sekunder yang menunjukkan kemampuan dalam menghambat enzim Xanthine oksidase. Para reviewer yang saya hormati, diperlukan studi lebih lanjut untuk memahami mekanisme penghambatan enzim Xanthine oksidase oleh buah takokak yang dikemas dalam bentuk nanoemul gel sebagai salah satu alternatif pengobatan yang minim efek samping sebagai pengganti allopurinol. Nanoemul gel dipilih karena memiliki kestabilan kinetik yang lebih tinggi sebab ukuran droplet nanoemul gel jauh lebih kecil daripada emulsi konvensional. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin mudah obat menembus penghalang atau barrier membran kulit, sehingga efikasi terapeutik terkandung dalam pelakokat semakin meningkat. Oleh karena itu, kami, tim PKM RE Universitas Bangka Belitung yang terdiri dari Imam Duyansyah sebagai ketua, Randy Ensyirah, Almira Mirsa, Azhar Gita, dan Dava Nugra selaku anggota di bawah bimbingan Ibu Sami SSIM Biomed, mempersembahkan PKM Riset Eksakta yang berjudul Aktivitas Inhibisi Xanthine Oksidase Gel berbasis nanopartikel ekstrak buah tokak dalam penanganan asam urat. Riset ini bertujuan untuk mengetahui kandungan total flavonoid ekstrak takokak, mengetahui aktivitas penghambatan enzim xanthine oksidase, dan mengetahui formulasi gel ideal sebagai penurun asam urat. Adapun manfaat riset ini yaitu meningkatkan nilai manfaat takokak berdasarkan kemampuannya dalam menghambat xanthine oksidase, menambah kekayaan ilmiah studi, dan mengembangkan produk obat-obatan asam urat dalam bentuk nanoemulgel. Adapun luaran riset ini yaitu laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan akun media sosial. Berikut ialah tahapan riset kami yang tertera pada slide, mulai dari preparasi, ekstraksi, screening fitokimia, pembuatan nanoemul gel, uji total flavonoid, uji inhibisi xanthine oksidase, hingga evaluasi sediaan nanoemul gel. Para reviewer yang kami hormati, berikut ialah hasil riset yang telah kami laksanakan. Hasil ekstraksi dengan maserasi menggunakan etanol 96% didapatkan hasil yaitu ekstrak berwarna coklat kehitaman dengan nilai rendaman ekstrak 16,85%. Uji fitokimia bertujuan untuk memastikan kandungan senyawa metabolit yang terkandung dalam ekstrak takokak. Didapatkan hasil bahwa ekstrak etanol buah takokak mengandung flavonoid, saponin, fenolik, dan tanin. Analisis kandungan total flavonoid digunakan metode kolorimeter dengan spektrofotometer UV dengan quercetin sebagai standar. Waktu inkubasi optimal yang digunakan pada pengukuran yaitu 30 menit, serta panjang gelombang yang optimal ialah 432,20 nanometer. Diperoleh persamaan regresi. Berdasarkan persamaan tersebut, kadar total flavonoid yang terdapat dalam ekstrak buah takokak ialah sebesar 4,472 dengan standar deviasi 0,133 mg quercetin ekuivalen. Selanjutnya, formulasi nanoemulgel dilakukan optimasi untuk menentukan komposisi perbandingan basis gel dan nanoemulsi hingga menjadi gel yang baik dan ideal. Antar formula divariasikan pada kadar surfaktan non-ionik dan kosurfaktannya. Didapatkan sediaan nanogel berwarna kecoklatan dan tekstur halus. Hasil identifikasi
dengan particle size analysis menunjukkan bahwa ketiga formula sudah memiliki ukuran partikel nano di antara 1 sampai dengan 100 nanometer dan distribusi partikel yang seragam. Selanjutnya ialah daya inhibisi ekstrak nanoemulgel dan ekstrak takokak terhadap santin oksidase. Nanoemulgel dan ekstrak takokak diuji untuk mengetahui kemampuan dalam menghambat enzim santin oksidase. Allopurinol digunakan sebagai kontrol positif. Hasil uji menunjukkan ekstrak kasar dan nanoemulgel mampu menghambat santin oksidase. Daya hambat terhadap santin oksidase meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak. Analisis secara statistik menunjukkan bahwa daya hambat ekstrak maupun nanoemulgel berbeda secara nyata pada tiap peningkatan konsentrasi. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa ekstrak dan nanoemulgel memiliki daya inhibisi yang kuat, sedangkan allopurinol memiliki daya inhibisi yang sangat kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa nanoemulgel mampu menginhibisi 50% santin oksidase pada konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan ekstrak kasar ataupun allopurinol. Flavonoid dengan bobot molekul besar akan mengurangi daya interaksinya dengan enzim santin oksidase, sehingga daya inhibisinya lebih rendah. Penerapan teknologi nano pada nanoemulgel ekstrak takokak meningkatkan pengikatan senyawa aktif pada enzim, sehingga daya inhibisinya turut meningkat. Hasil evaluasi sediaan nanoemulgel pada uji organoleptik didapatkan gel dengan tekstur halus, ringan, konsistensi setengah padat, dan beraroma khas parafin. pH berada di 5,9 sampai dengan 6,05 sesuai dengan keasaman kulit manusia. Bersifat homogen dengan daya sebar 6,1 sampai dengan 6,5 cm, memenuhi kriteria semi sulit. Uji ketahanan juga menunjukkan bahwa adanya perubahan warna menjadi lebih pudar dan pH sedikit asam ketika dibiarkan di udara terbuka setelah lebih dari 2 minggu, akan tetapi masih dalam ambang batas wajar. Riset yang telah kami lakukan juga mendapatkan apresiasi dengan bukti publikasi di media elektronik diantaranya yaitu Bangka Pos, Berita FKIK UBB, dan Lembaga Pers Mahasiswa UBB. Berikut adalah media sosial kami yaitu Instagram, dan kami telah mengupload beberapa konten wajib. Berikut ialah draft artikel mengenai riset kami yang telah kami susun. Riset yang telah kami lakukan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut, dipatenkan, dan menjadi terapi topikal baru untuk asam urat. Para reviewer yang terhormat, capaian riset kami telah mencapai 90% dengan mencakup pelaksanaan riset, penyusunan draft artikel, penyusunan laporan kemajuan, serta publikasi di media sosial. Selanjutnya, rencana tahapan yang kami lakukan adalah penyelesaian laporan akhir dan publikasi media sosial berupa konten akhir. Dana riset yang telah kami serap ialah sebesar 100% dari dana Belmawadik Jendikti dan 88% dari dana Universitas Bangka Belitung, serta dana yang tersisa sebesar 150.000 yang akan kami gunakan untuk pengiklan konten media sosial. Berikut adalah dokumentasi dari seluruh kegiatan riset kami. Seluruh anggota, ketua, dan dosen pembimbing telah berkontribusi penuh dalam pelaksanaan riset kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah membantu berjalannya proses riset kami. Selain itu, riset kami tujukan dalam upaya mendukung pencapaian poin ketiga, SDGs, yaitu Universal Health Coverage. Duduk di kursi yang sudah berkarat, bersama teman bernama Gopal. Mari semua lawan asam urat, Torformate Rivals, Go Survivals. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya masih ada sisa 2 menit. Bus, terlalu cepat ya tadi. Ini ya artinya mungkin untuk teman-teman perlu memaksimalkan waktu ya. Tidak boleh lebih, tetapi jangan terlalu banyak. Ini karena dinilai juga ya, ketepatan waktu akan dinilai juga. Jadi kalau terlalu banyak sisa itu pasti akan mempengaruhi penilaian. Jadi mungkin perlu latihan, dan tentu saja akan banyak bagian yang kemudian tidak bisa dijelaskan dengan lebih detail ya. Jadi bisa dengan memperlambat pace-nya, kecepatannya, atau menambah apa yang perlu diterangkan lebih detail. Nah, kalau tujuan dari riset ini kan untuk mendapatkan ya, atau menguji ya nanoemulsi gel ekstrak takoka terhadap daya inhibisi dari terhadap asam urat gitu. Nah, karena itu bagian itulah yang kemudian harus sebetulnya ya. Jadi mungkin perlu tambahkan di situ, ditegaskan sebagai sebuah simpulan lah paling tidak ya. Simpulannya kan enggak dituliskan tadi ya. Jadi perlu disampaikan itu intinya apa, bahwa ada potensi di situ, ada potensi dari takokak. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya nih,
Kalau dari riset-riset sebelumnya, apakah sudah pernah ada penelitian terkait dengan pemanfaatan ekstrak takokak untuk anti asam urat nih? Baik Pak, izin menjawab. Dari studi literatur yang telah kami lakukan, memang belum ada penelitian mengenai riset mengenai buah takokak, terutama ekstrak etanol terhadap penghambatan enzim satin oksidase yaitu asam urat. Nah, itu artinya bahwa itu perlu disampaikan di latar belakang bahwa belum ada gitu, sehingga ini menunjukkan kebaruan dari apa yang kalian lakukan. Jadi kan tidak disebutkan soalnya ya, bahwa karena kalau di dalam laporan kemajuan kan perlu dituliskan tuh atau di dalam presentasi lah pembandingan antara riset yang dilakukan dengan riset yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau belum ada maka harus disampaikan bahwa belum ada informasi, tapi kalian harus yakin betul bahwa belum ada. Jangan sampai nanti kalian mengatakan belum ada, penilai ternyata sudah menemukan misalnya. Itu nanti akan justru menjadi sebaliknya ya, pengaruh. Jadi kalau memang belum ada, nggak disampaikan bahwa belum ada, jadi kebaruan kalian. Nah, kalau sudah ada, maka apa bedanya dengan yang sudah dilakukan itu? Misalnya ya, ternyata sudah ada. Nah, perbedaannya apa dengan apa yang kalian lakukan? Misalnya dulu tidak menggunakan nano emul gel misalnya atau dalam bentuk yang lain. Misalnya seperti itu ya. Jadi mungkin perlu ditambahkan. Karena waktu 2 menit cukup banyak ya untuk sebuah presentasi yang panjangnya hanya 10 menit diberikan alokasi, tapi kalian tersisa 2 menit itu. Ya, menurut saya itu jadi perlu yang pertama terkait kebaruan kalian tuh di mana. Dan kalau sebelumnya belum ada ya ini suatu hal yang baru, kan baru ya, kebaruan itu ada di situ, novelty-nya. Itu menurut saya terkait dengan apa namanya ini. Nah, kalau di dalam riset ini sebetulnya yang paling penting itu adalah inhibisi. Jadi kemampuan ya tujuan itu. Tadi kan kalian menyebutkan bahwa kandungan flavonoid, tanin, saponin dan sebagainya. Itu kan kandungan umum yang ada pada tanaman. Mungkin proporsinya berbeda, tapi hampir setiap tanaman itu mempunyai kandungan itu. Jadi bukan kandungan yang spesifik sebetulnya, gitu ya. Kan seperti itu sebetulnya kandungannya. Jadi tidak perlu terlalu detail di situ. Detailnya adalah hasil uji inhibisinya itu yang harus dijelaskan lebih detail, kelebihannya di mana gitu, dan potensinya seperti apa. Saya seperti itu yang harus dipastikan ya. Jadi kalau kandungan yang tadi apa namanya metabolit sekunder yang apa namanya pada tanaman itu umum kan, kalian tidak menyebut spesifik soalnya kan yang mana gitu, artinya misalnya flavonoidnya yang mana sebetulnya itu kan tidak sampai ke sana gitu kan, lebih pada flavonoid yang umum. Jadi karena itu saran saya ya lebih fokus membahas kepada hasil uji inhibisinya, potensinya ya, potensi untuk mendapatkan itu ya dari tadi dari ekstrak sudah terbayangkan, tetapi bahwa ini mempunyai potensi untuk dikembangkan. Jadi misalnya bahwa daya inhibisinya kan kalau yang allopurinol yang memang sudah beredar secara komersial itu kan sangat kuat ya, sedangkan yang kalian hasilkan itu kuat. Nah itu mungkin perbedaan ini di mana sebetulnya antara yang kuat dengan sangat kuat. Apakah yang kuat ini juga potensial misalnya? Nah, itu yang harus kalian yakinkan itu review bahwa kuat ini juga potensial untuk dikembangkan. Ya, artinya kelebihannya apa? Ekstra kalian itu kelebihannya ya dia tidak akan menimbulkan misalnya efek samping ya dibandingkan dengan allopurinol. Itu hal-hal yang keunggulan ya, keunggulan dari apa yang kalian hasilkan itu harus ditonjolkan. Tadi kalian menyebut hanya selintas bahwa allopurinol bisa menimbulkan kalau dalam jangka panjang adalah dampak samping ya untuk kesehatan. Tapi misalnya yang kalian hasilkan ini itu tidak itu. Dan dia juga mempunyai kemampuan inhibisi itu cukup kuat gitu. Nah, yang mungkin perlu kalian jelaskan itu adalah apakah kemampuan inhibisi yang kuat ini cukup untuk katakanlah mengobati atau mencegah ya asam urat gitu. Nah, itu yang harus kalian yakin bahwa cukup dengan kuat itu. Kalau asam urat katakanlah ya untuk pencegahan misalnya ya. Jadi bukan untuk mengobati. Kalau allopurinol kan mengobati itu. Ya kan? Tapi kalau misalnya disarankan untuk yang
kalian hasilkan ini adalah untuk pencegahan, bisa digunakan setiap saat itu untuk pencegahan ya katakanlah, itu mungkin bagus ya, dalam bayangan saya ya. Jadi kalian yang lebih paham ya karena kan dari kedokteran ya dibandingkan saya. Tapi kira-kira mungkin memang pemanfaatannya akan berbeda untuk pengobatan atau untuk pencegahan. Nah, artinya daya inhibisi yang kuat ini kan kalau diarahkan untuk bukan pengobatan tapi pencegahan, nah itu mungkin jangan-jangan keunggulannya ada di sana. Ya, kira-kira mungkin seperti itu ya bayangan saya. Tuh ya. Ini rencana mau dipublikasikan di jurnal apa? Museum. Rencananya di Jurnal Syahkuala Kedokteran, Pak. Nah, ya harus disebutkan nanti. Jadi jangan cuma disebutkan misalnya akan dipublikasikan di jurnal Sinta berapa itu? Tinta 3, Pak. Sinta 3 misalnya. Sebutkan di misalnya jurnal kedokteran Fakultas Universitas Syahkuala. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi targetnya itu jelas. Gitu. Nah, kan banyak kan semuanya menulis hanya termasuk di laporan kemajuan kan biasanya hanya menulis jurnal Sinta 4, Sinta 2, Sinta 3. Tapi di mana itu nggak ada. Jurnalnya apa? Gitu. Jadi tolong nanti disampaikan, direncanakan misalnya, atau katakanlah kalau misalnya sudah disubmit juga bagus juga misalnya, tapi jangan udah terlalu lama submitnya, misalnya baru disubmit ya, dikirimkan misalnya, itu bisa disebutkan juga sudah dikirimkan ke jurnal kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala misalnya. Itu harus lebih supaya lebih jelas gitu, bukan hanya baru rencana, tapi rencananya pun kalau baru rencana pun tidak apa-apa, tapi sudah jelas bahwa akan dikirim ke sana, bukan ke UI, bukan kemana-mana gitu ya. Menurut saya seperti itu ya, bayangan dari apa yang dilakukan. Jadi presentasinya tolong menurut saya sih ditambah ya, lebih apa ya, ininya lebih passionnya, semangatnya lebih inilah ya, lebih menonjol, itu lebih kuat. Tidak perlu terlalu cepat, tapi juga ingat ya, artinya waktunya jangan sisa terlalu banyak. Ya, sambil melihat waktu saja nanti gitu. Jadi kalau pada misalnya pace-nya terasa kecepatan, nih waktunya masih banyak, tapi presentasi masih sudah mau habis, misalnya, itu diturunkan kecepatan. Sehingga kalian target adalah 2 menit, 10 menit kurang sedikit lah. Ya, itu baru selesai. Itu ya. Oke, mungkin itu dari saya, Mbak Bari. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, cukup ya Pak. Baik, saya penasaran nih, boleh juga nanya nih. Silakan Pak. Silakan. Imam dan kawan-kawan, itu buah takokaknya musiman enggak sih? Yang kalian pakai? Izin Pak, buah tekoknya tidak musiman Pak. Oh, berarti ada terus ya? Sepanjang tahun Iya, ada ada kalau terus Pak. kayak terong. Iya, tiap tahun. Oh iya. Itu kan satu ini dengan terong ya, satu. Iya, Itu satu lokal tahun. Bangka bukan ya kayaknya ya? Kenapa? Gimana Pak? Maaf Pak? Itu lokal Bangka ya, bukan ini ya? Bukan. Endemik ya? Di Jawa Barat maksudnya. Oh, saya baru dengar Pak. Takoka itu banyak di banyak tempat ya, Oh, karena oke. kan Iya. Solanasri biasa. Jadi Oh bukan gitu. lokal Bangka misalnya. Nah nanti sebetulnya kalau kemudian nanti ada komponen yang lokal Bangkanya itu bagus juga gitu. Cuma kan nggak ada nih, hanya ekstrak murni, ekstrak takoka aja. Oh gitu. Itu ada sepanjang tahun. Nah, nanti kalian harus tahu ada di Jawa Barat itu ada dua, ada takokak, ada lenca namanya. Buah lenca. Lenca ya. Nah, ada buah takokak, ada buah lenca. Nanti tolong nih apa namanya yang presentasi bisa mencoba cari nanti perbedaannya di mana gitu. Karena berbeda. Yang satu sering digunakan untuk lalap ya di Jawa Barat. Gitu. Ya, nanti antara takokak dengan lenca. Ya. Tolong dicari ya, siapa namanya? Imam Pak, Imam. Imam ya. Supaya kalian nanti kalau ditanya, belum ada reviewer yang iseng nanya, jangan sampai kalian tidak tahu gitu. Ya sama kayak saya tadi nanya Pak. Bedanya antara buah takokak dengan buah lenca. Gitu. Kalau nanti reviewnya kebetulan orang Sunda ya, orang Jawa Barat misalnya, itu mungkin akan iseng bertanya juga. Oke. Baik, mungkin cukup ya untuk tim Imam ya.
Oke, selamat mempersiapkan diri, masukan-masukannya dicatat, dan tadi cari informasi ya. Nah, mudah-mudahan nanti PKP 2-nya lancar ya. Amin. Amin, amin. Oke, mungkin cukup ya untuk tim Imam. Kita bergeser ke tim yang lain. Berikutnya, tim Rian Hidayat. Silakan mempersiapkan diri. Rian sudah hadir? Hadir Pak, tapi izin off cam ya Pak. Enggak apa-apa, silakan. Yang penting suaranya keluar ya. Silakan dipersiapkan. Bapak kasih waktu 2 menit lah ya. Nah, Tadi yang kedokteran timnya berapa orang, Pak Baru? berempat ya Imam ya. Mana masih ada nggak? Izin Pak, berlima Pak. Berlima ya, berlima. Nah, ada Iya. semua hari Yang Senin kedok ya, pas PKP 2 ada ya. Pak. Jangan Siap, sampai. ada Pak. Oke. Apakah slide-nya sudah tampil? Ya, sudah. Sudah Rian. Baik Pak, boleh saya izin memulai? Oke, kita mulai ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sugeng Santoso dan Bapak Ferry Andre Fabiani selaku reviewer Monef Internal Universitas Bangka Belitung pada siang hari ini dan rekan-rekan pejuang PKMRE sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami untuk memaparkan progres pelaksanaan PKM yang telah kami laksanakan. Saat ini, fenomena penuaan dini pada wanita menjadi masalah serius yang perlu ditangani. Hal ini dibuktikan dengan 60% wanita Indonesia berusia 20 tahun melaporkan penurunan kepercayaan diri akibat penampilan wajah yang lebih tua. Penyebab utamanya adalah paparan sinar ultraviolet atau matahari yang berlebih yang dapat menginduksi pembentukan stres oksidatif dan meningkatkan aktivitas enzim tirosinase dalam proses melanogenesis, serta meningkatkan radikal bebas yang berpotensi mendegradasi matriks kulit. Sebagai solusi, Bangka Belitung menawarkan sumber daya alam berupa ekstrak daun paku resam dan limbah buah jeruk kunci yang berdasarkan berbagai penelitian terdahulu mengandung aktivitas antioksidan mulai dari kategori yang kuat hingga sangat kuat. Bahan-bahan ini berpotensi sebagai komponen kosmetik alternatif yang efektif mencegah penuaan dini dan lebih aman dibandingkan kosmetik sintetis yang berisiko menimbulkan efek samping. Efektivitas antioksidan dari bahan alam sebagai anti-aging dapat ditingkatkan melalui formulasi sediaan topikal seperti nanokrim. Nanokrim merupakan sediaan semi-solid berbasis nanoemulsi dengan ukuran partikel material dalam rentang 1 hingga 100 nanometer. Keunggulan dari karakteristik nano ini adalah memfasilitasi dispersi merata pada permukaan kulit, meningkatkan efisiensi penetrasi zat aktif, dan meminimalisir efek samping. Oleh karena itu, kami, tim PKMRE Universitas Bangka Belitung yang terdiri dari Rian Hidayat, Nova Tafdila, Seli Puspitasari, dan Seli Aulia dari Fakultas Sains dan Teknik di bawah bimbingan Ibu Ocha Ruanisa SPMSI mempersembahkan PKM Riset Eksakta yang bertajuk Uji Inhibisi Tirosinase Nanokrim Anti-Aging, ekstrak daun Glycinia linearis, dan limbah buah situs X microcarpa sebagai secara in vitro dan in silico. Riset ini bertujuan untuk mengembangkan formulasi nanokrim anti-aging dari ekstrak daun resam dan kulit buah jeruk kunci melalui uji in vitro dan in silico. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai referensi formulasi dan prosedur standar dalam pembuatan sediaan nanokrim sebagai obat herbal anti-aging sesuai standar klinis. Adapun target luaran yang telah diselesaikan yaitu akun media sosial, laporan kemajuan, dan artikel ilmiah, serta laporan yang akhir yang sedang dalam proses penyelesaian. Variabel riset penelitian ini terdiri dari variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat yang tertera pada layar. Berikut merupakan tahapan riset kami yang kegiatannya sesuai jadwal yang kami cantumkan di proposal penelitian. Bapak sekalian yang kami hormati, berikut merupakan hasil riset yang dicapai dari penelitian yang telah kami laksanakan. Pertama, berdasarkan hasil ekstraksi secara bertingkat menggunakan metode MAE, diperoleh rendemen tertinggi pada fraksi etanol yang menunjukkan ekstraksi optimal dengan pelarut yang sangat polar.
Pada analisis fitokimia secara kualitatif dapat dilihat bahwa kepolaran pelarut mempengaruhi kandungan metabolit sekunder yang dibuktikan dengan banyaknya metabolit sekunder yang teridentifikasi khususnya pada pelarut polar yaitu etanol. Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa fraksi etanol menghasilkan kandungan total fenolik, total flavonoid dan antioksidan tertinggi. Berdasarkan hasil kromatogram, puncak yang muncul mengindikasikan keberadaan kaempferol pada ekstrak daun lesam dan quercetin pada kulit buah jeruk kunci. Validasi penambatan molekuler protein tirosinase menghasilkan RMSD sebesar 1,434 Armstrong yang mengonfirmasi validitas protokol telah valid karena RMSD kurang dari 2 Armstrong. Nilai energi bebas GIP, ligan uji yang lebih negatif mengindikasikan afinitas ligan lebih tinggi dan pembentukan protein ligan lebih stabil sehingga berpotensi sebagai inhibitor tirosinase dengan implikasi kemampuan anti-aging. Uji organoleptik sedia nanokrim menunjukkan hasil yang baik dari segi bentuk, warna, dan aroma. Namun, sediaan nanokrim F1 dan F3 cenderung lebih cocok untuk aplikasi topikal karena tidak lengket di kulit. Ketiga, sediaan nanokrim larut dalam air yang menunjukkan tipe emulsi, tipe reverse micelle atau air dalam minyak. Selain itu, sediaan nanokrim telah memenuhi standar SNI 1643, 99, 1996, mulai dari pH, daya sebar, viskositas, dan ukuran partikel yang kurang dari 100 nanometer dengan indeks fluidiversitas kurang dari 0,7. Ia menunjukkan keseragaman tinggi dan stabilitas optimal. Aktivitas antioksidan ketiga formulasi menunjukkan potensi yang sangat kuat yang diindikasikan oleh nilai IC50 yang kurang dari 50 ppm. Sementara itu, pengujian anti-aging menunjukkan efektivitas rendah dalam menghambat enzim tirosinase dengan persentase inhibisi yang sangat rendah. Sehingga optimalisasi komposisi dan metode preparasi nanokrim diperlukan untuk meningkatkan potensi anti-agingnya. Namun, berdasarkan kekuatan antioksidannya, nanokrim ini berpotensi dipatenkan sebagai nanokrim antioksidan. Bapak reviewer yang kami hormati, riset kami mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang dibuktikan dengan publikasi di beberapa media elektronik. Artikel kami telah disubmit di konferensi internasional ICOG ke-6 yang terindeks Scopus. Riset kami berpotensi dijadikan sebagai referensi pengembangan, sediaan, dan dipatenkan, serta berpeluang menjadi produk PKMK di tahun berikutnya. Capaian kerja pelaksana riset kami telah mencapai 95% dengan uraian pelaksanaan riset, penyusunan laporan kemajuan, dan draft artikel ilmiah, serta publikasi media sosial. Penggunaan dana riset yang telah kami gunakan sebesar 92% dengan sisa Rp120.000 untuk pengiklanan konten media sosial di Instagram. Rencana selanjutnya adalah penyelesaian laporan akhir dan publikasi konten media sosial. Riset ini berpotensi untuk dilanjutkan secara keberlanjutan dimulai pada tahun 2024 untuk optimalisasi, formulasi, dan uji in vivo, dilanjutkan uji praklinik dan klinik pada tahun 2025 hingga 2027, dan legalitas dan sertifikasi produk untuk komersialisasi pada tahun 2028. Demikian yang dapat kami paparkan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan, Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah memberikan kesempatan dan dukungan berupa hibah pendanaan untuk merealisasikan karya ini melalui program kreativitas mahasiswa tahun 2024, serta kepada Universitas Bangka Belitung yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana demi kelancaran penelitian ini. Kami berharap karya ini menginspirasi generasi muda untuk memaksimalkan potensi lokal dalam mengatasi permasalahan sekitar. Sesuai dengan tagline kami, potensi lokal goes to global. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 2 menit. Wah, Ada ini udah slow sih. iya. Slide-nya yang kurang Mungkin kayak. ada hal-hal yang perlu ditambahkan ya, ditekankan gitu. Ya, karena ini kan sama dengan yang sebelumnya kan bagaimana fungsi inhibisi dari ekstrak ya yang kalian buat gitu ya. Nah, mungkin disitulah keunggulannya itu perlu ditekankan gitu ya. Jadi perlu dijelaskan lebih nampaknya ya, dibandingkan hanya sekedar lewat gitu. Karena inti dari yang kalian lakukan itu ada di situ. Bagaimana dia mampu menghibisi ya, katakanlah misalnya begini, kuat itu artinya apa sih gitu. Ya, ini ada pembandingnya tidak? Pembandingnya. Halo? Coba Silakan ditutup ya. aja nih ya, ditutup aja. PPT-nya ditutup aja. Ada, Pak. Ada pembandingnya?
Pembandingnya apa? Ada Pak. Ya, Jadi apa pembandingnya? Apa pembandingnya? eh, Pembandingnya kontrol posisi asam kuat, Pak. Asam. Ini kan sebuah upaya untuk menghasilkan anti-aging sebetulnya ya. ya Pak. Yang diinhibisi apa? Yang dihambat itu apanya? Enzim tirosinasenya Pak. Karena enzim Ah, tirosinase itu punya sumbangsi dalam proses penuaan dini, di mana dia ketika oke. aktivitasnya meningkat, maka proses melanogenesis yang menyebabkan warna kecoklatan pada kulit manusia itu akan semakin meningkat dan menggelap. Itu yang membuat kerutan dan flek hitam yang ada di wajah. Oke, baik. Nah, sebagai penghambat pembanding ya, penghambat atau enzim tirosinase itu penghambat pembandingnya apa? Tadi apa disebutnya? Asam kuat ya? Asam kojat, Pak. Asam? Asam Asam kuat kojat. gitu. Asam Asam kojat. kojat. Sorry, asam kojat. Nah, itu gimana hasilnya? Tadi saya tidak terlalu ini. Asam kojatnya sangat kuat, Pak. Makanya Sudah. ketika dibandingkan dengan nanokrim kita yang inhibisinya sangat lemah, jadi masih sangat jauh sekali dengan pembanding itu sendiri. Oh, dengan pembanding masih jauh ya? Ya, Pak. Ya. Lah, kalau menurut kalian potensinya gimana? Kalau hasilnya seperti itu? Namun, jika dibandingkan dengan antioksidannya, masih ada potensi bahwa memang nanokrim ini bisa digunakan sebagai nanokrim antioksidan, Pak. Walaupun dengan aktivitas anti-agingnya sangat minim. Makanya perlu formulasi lebih lanjut dengan melakukan formulasi peningkatan ekstraknya. Nah, itu yang mungkin perlu kalian lebih tegaskan ya di dalam presentasi gitu ya. Walaupun artinya keunggulan dari apa yang hasil yang kalian peroleh itu perlu diperkuat di situ itu. Sehingga orang tidak hanya melihat tadi hasilnya sangat lemah misalnya ya. Tapi kalian perlu menonjolkan kelebihan-kelebihan lain yang dia miliki. Misalnya kalian menyebut antioksidannya, yang masih berpeluang untuk dijadikan krim antioksidan itu. Ya mungkin. Kemudian yang kedua terkait dengan PPT, mungkin lebih baik kalau di depan tidak usah dituliskan PKP 2 ya. Itu kan kalian singkatannya juga nggak pas tuh kelihatannya. PKP 2 singkatannya apa? Penilaian kemajuan program PKM. Penilaian kemajuan pelaksanaan program, bukan pelaksanaan PKM sebetulnya itu, bukan program PKM. Coba dicek lagi ya. Menurut saya tidak perlu dituliskan kan. Jadi langsung saja judul dari judul kalian itu aja, tidak usah sebutkan PKP 2 tidak apa-apa. Saya seperti itu. Ya. Itu tadi juga di belakang kan tulisannya begitu. Coba dicek. Menurut saya itu ya, jadi sekali lagi presentasinya mungkin upayakan ya untuk menonjolkan kelebihan-kelebihan dari apa yang kalian hasilkan ya. Kelebihannya apa atau katakanlah potensinya ada di mana. Misalnya yang sekarang tadi bahwa sebagai anti aging mungkin dia tidak berpotensi ya karena sangat lemah, tetapi masih ada hal lain yang mungkin perlu terus untuk dikembangkan, yaitu potensi antioksidannya yang kalian sebut tinggi ya dan berpotensi untuk digunakan lebih jauh. Mungkin itu ya secara umum. Oke, baik, terima kasih Pak atas masukannya. Rian, mohon dicatat ya. Itu kan dari Pak Sugeng. Kalau saya Baik, nantilah Pak. tanya. Baik atas masukannya. Silakan ditutup ya. Sudah ditutup ya tadi ya. Oke Baik, lah. Pak. Terima kasih. Oke.
Oke, baik. Kita langsung saja ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak atas masukannya dan Rian semoga dapat mempersiapkannya dengan baik dan semoga lancar PKP 2-nya hari Senin ya. Baik, kita bergeser ke tim berikutnya. Timnya Rima Pilani. Dan teman-teman sudah siap? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Silakan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Bisa di-share PPT-nya. Oke. Silakan coba di full screen kan. Oke, sudah siap? Sudah, Pak. Oke, timnya sudah lengkap ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Kita mulai ya tim yang ketiga untuk latihan presentasi PKP 2 siang ini. Bapak hitung sampai 3 ya. Satu, pas hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Sugeng Susanto, serta rekan-rekan inovator muda yang hadir pada ruang Zoom ini. Izinkan kami menyampaikan progres pelaksanaan kemajuan PKM Riset Ekstrata yang telah kami lakukan. Berdasarkan data tahun 2018, Berdasarkan data tahun 2018, sebanyak 2.067 lahan pasca tambang timah atau yang dikenal sebagai kolong terdapat di Pulau Bangka. Hingga saat ini, lahan pasca tambang terus meningkat dan tidak ditangani dengan baik. Kolong timah diketahui memiliki logam berat yang berbahaya seperti timbal, cadmium, magan, seng, besi, dan kromium. Logam berat ini jika dibiarkan terakumulasi di dalam air akan dapat membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan penelitian sebelumnya, beberapa peneliti telah melakukan upaya untuk mengurangi logam berat pada air kolong, seperti menggunakan absorben logam aktif, nanomagnetif, dan silika gel. Di antara penelitian-penelitian tersebut, silika gel memiliki keunggulan seperti stabil pada suasana asam, kapasitas penyerapan besar, dan mudah diproduksi. Sehingga hal ini yang cenderung kami untuk menciptakan bahan baku silika alternatif yang ekonomis dan ramah lingkungan. Diketahui aktivitas tambang timah terus berjalan. Pengolahan timah itu menghasilkan limbah yang tidak teroptimalkan, yaitu pasir tiling timah. Berdasarkan penelitian Afrani et al. 2018, diketahui kadar silika pada tiling timah ini mencapai 90,4%. Tentunya hal ini berpotensi dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan silika gel. Pada penelitian sebelumnya, diketahui silika gel ketika digunakan sebagai absorben itu memiliki kapasitas selektif terbatas, sifat mekaniknya lemah, dan kemampuan regenerasi terbatas. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, penambahan ketosan pada silika terbukti dapat meningkatkan kapasitas absorpsi, sifat mekanik, dan meningkatkan selektivitas. Kombinasi silika gel dan kitosan pada penelitian sebelumnya itu mampu mengadopsi logam berat mencapai 99,3%. Hal ini tentunya berpotensi untuk dikembangkan sebagai absorben logam berat pada lahan pasca tambang timah. Oleh sebab itu, kami dengan Ketua Rima Pilani, Sagita Nabila, anggota Vega, di bawah bimbingan Bapak Ferry Andre Febiani, SSI, MSI, selaku dosen pembimbing. Kami dari Universitas Bangka Belitung dengan bangga mempersembahkan PKM Riset Ekstrata dengan judul Sintesis Silika Gel dari Pasir Tiling Timah Termodifikasi Kitosan sebagai absorben logam berat pada lahan pasca tambang timah.
Adapun tujuan riset kami yaitu mengetahui karakteristik silika gel dari pasir tiling timah termodifikasi kitosan dan mengetahui efisiensi absorpsi logam berat yang dihasilkan menggunakan absorben silika kitosan. Adapun luaran riset kami, laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan media sosial Instagram yang nama akunnya yaitu Silika Gel Kitosan. Adapun variabel riset kami adalah variabel bebas penambahan kitosan pada silika yaitu 15 ml, 30 dan 45. Variabel kontrol bahan yang digunakan, metode sintesis, waktu sintesis 12 jam dan uji absorpsi selama 17 jam. Variabel terikat, fasa material, gugus fungsi dan morfologi silika kitosan serta efisiensi absorpsi logam berat. Metode riset. Metode riset ini diawali dengan pencucian, pengeringan, pengerusan, pengayakan, perendaman reflux, literasi HCl sehingga mendapatkan silika gel. Silika gel kemudian dicampurkan dengan kitosan, kemudian di steril, dinetralkan dengan NaOH sehingga menghasilkan campuran silika kitosan. Silika kitosan kemudian dikeringkan dan selanjutnya dikarakteristik dan uji absorpsi. Berdasarkan hasil pengujian, hasil analisis komposisi silika yang telah kami hasilkan, kami melakukan analisis komposisi silika gel dengan analisis XRF. Diketahui bahwa kadar silika pada silika gel itu mencapai 73,583%. Berdasarkan penelitian sebelumnya, silika gel dengan kadar silika 70-80% berpotensi digunakan sebagai absorben logam berat. Selanjutnya kami melakukan analisis fasa menggunakan analisis XRD. Dari hasil analisis XRD diketahui pada diperatogram silika kitosan dengan penambahan 15 ml, 30 ml, dan 45 ml itu menunjukkan adanya fasa silika. Namun penambahan 30 ml dan 45 ml itu adanya fase kitosan yang muncul pada puncak diperatogram. Jika diamati komposisi silika kitosan pada 3 mili terbentuknya secara optimal karena banyaknya fasa kitosan yang muncul dengan intensitas silika yang besar. Selanjutnya, kami melakukan analisis gugus fungsi FTIR. Diamati dari hasil analisis FTIR, diketahui adanya gugus fungsi khas dari kitosan yaitu NH2 dan gugus khas silika yaitu siloksan dari 1013 sampai 1020 yang menandakan komposit berhasil terbentuk pada silika kitosan 30 mili. Kemudian kami melakukan analisis morfologi untuk melihat pengaruh penambahan kitosan pada silika jika diamati pada penambahan kitosan 45 mili menunjukkan morfologi menyerupai partikel-partikel kecil berbentuk bulat atau spherical dengan adanya pori yang dominan. Ciri khas dari morfologi silika kitosan berdasarkan penelitian sebelumnya, silika kitosan berhasil terbentuk pori yang banyak. Setelah kami uji analisis pada logam Fe, kami memilih logam berat Fe karena logam berat Fe yang paling besar di dalam air kolong timah di Bangka Belitung. Hasil uji absorpsi logam berat pada silika kitosan 45 mili dengan efisien penyerapan logam berat Fe sebesar 95,5%.
Kesimpulan, karakteristik silika kitosan serbuk berwarna putih, terbentuknya fasa silika dan kitosan, memiliki gugus fungsi NH2 dan siloksa, morfologi sprikal dengan pori yang dominan, dengan penyerapan 95,5%. Publikasi media yang telah kami lakukan yaitu pada Bangkapos pada tanggal 24 Juli 2024 dan Kimia UPB New pada 25 Juli 2024. Kami juga telah mempublikasikan setiap kegiatan kami di media sosial dengan uraian pengenalan konten dan konten 2, dan nanti kami akan mempublikasikan pada konten wajib terakhir pada tanggal 5 Agustus. Hasil riset telah kami submit pada jurnal riset kimia terregistrasi Sinta 3 di Universitas Erlangga. Berdasarkan hasil riset kami ini, kami melihat adanya potensi pada hasil riset kami, di mana hasil riset kami ini berpotensi menghasilkan produk absorber, referensi pengembangan riset, dan dipatenkan. Capaian kerja dari pelaksanaan riset kami telah mencapai 90%, di mana 10% sisanya kami akan melakukan finalisasi laporan akhir dan publikasi konten wajib media sosial. Adapun penggunaan dana riset telah mencapai 90%, di mana sisa akan kami lakukan untuk publikasi artikel ilmiah dan extend konten media sosial berikutnya. Ini adalah dokumentasi kegiatan riset kami. Kami rutin diskusi bersama dosen pembimbing. Kemudian kami juga telah melakukan monitoring dan evaluasi secara internal. Dan setiap pelaksanaan penelitian kami dokumentasikan dengan baik dan sudah kami laporkan di logbook kegiatan. Seluruh anggota dan ketua dan dosen pembimbing telah berkontribusi secara penuh dalam pelaksanaan riset kami. Terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Belmawa yang telah mendanai program riset kami, dan pada Universitas Bangka Belitung yang telah memfasilitasi setiap pelaksanaan riset kami. Lingkungan yang bersih adalah investasi terbaik untuk masa depan. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Offside. Kelewat. Selesainya terlalu jauh ini mah tuh. Berapa menit, Mas? 12 menit. Ya, Baiklah. apa namanya? Silakan, Pak. Coba ditutup ini. Layarnya ditutup supaya bisa lihat. Ya, yang pertama ini harus latihan jelas nih. Ya, harus latihan. Kemudian mungkin juga tidak perlu banyak orang, jangan supaya lebih mudah. Itu latihannya lebih mudah. Jadi salah satu aja di antara tim ini yang di drill ya untuk karena hari Senin kan sudah tidak banyak waktu gitu. Nah kalau melihat dari apa presentasi hari ini ya saya pesimis terus terang saja kalau nanti tidak betul-betul berlatih. Menurut saya lebih baik di drill salah satu aja Pak. Jadi mungkin tim ini salah satu kira-kira siapa yang mungkin akan bisa itu. Dan ini kan karena daring sebetulnya kalian bisa membaca skrip gitu. Jadi tidak usah. Nah, kalau melihat situasinya tadi, saya melihat bahwa mereka tidak membaca skrip pasti itu, ya karena terbata-batakan. Nah, lebih baik dibuat skripnya saja dan nanti dibaca saja karena memang kan daring, nggak ada masalah sebetulnya. Ya dengan membaca skrip supaya lancar. Nah, tadi misalnya kan membaca
Contoh aja ya, PKM riset eksakta, bukan ekstrakta gitu Ekstra, ya. ekstra, Itu ekstra. jadi itu contoh itu, dan itu tidak hanya sekali, 2 kali keluar itu kan. Itu kemudian data 12.067 kolom menjadi 2.067, belasnya hilang gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu harus hati-hati juga gitu supaya. Jadi saran saya buat skrip. Yang pertama buat skrip, yang kedua mungkin cukup 1 orang saja sehingga lebih mudah untuk di-drill gitu. Lebih mudah untuk di-drill supaya presentasinya berjalan. Karena sebagus apapun hasilnya kalau presentasinya tidak lancar, susah nanti. Ya, padahal kan hasilnya bagus tadi. Ya, apa namanya? Absorpsinya itu berapa? 95% ya. Potensinya itu kan sangat bagus. Nah, cuma sayangnya karena hanya sampai kepada 95% nih. Tapi apa artinya 95% itu? Itu mungkin perlu dijelaskan ya, bahwa itu sangat, misalnya ya, sangat besar. Itu. Kemudian yang diujikan FE memang karena di situ yang paling banyak FE. Nah, bagaimana terhadap yang lain peluangnya kira-kira gitu. Itu mungkin perlu dijelaskan juga. Karena kan toh di dalam air kolong itu tidak hanya FE, walaupun FE yang tertinggi memang, tetapi logam yang lain pun masih di atas batas aman kan. Kecuali kalau yang lain sudah di bawah batas aman, tidak jadi masalah. Kalian menyebutkan FE saja targetnya. Tapi kalau yang logam yang lain, logam berat yang lain itu masih di atas batas aman, ya harus potensinya gimana kira-kira untuk menjadi adsorben logam berat yang lain. Dan ini Pak Ferry yang harus mencari jawabannya. Kalau tidak itu ya. Jadi itu menurut saya sangat. Nah, dari riset-riset terdahulu itu bagaimana hasilnya, kemampuan adsorben dari apa namanya, itu kan mungkin perlu dibandingkan juga kayak yang sebelumnya seberapa persen gitu. Ada ya, yang sudah kan penelitian sudah cukup banyak kalau dibandingkan misalnya siapa. Nah, ini kelebihan dari apa yang dihasilkan sekarang itu apa dibandingkan apa yang ada lebih dulu. Itu kembali disitir di ujung itu, di akhir ya, untuk mengingatkan apa namanya para penilai bahwa ini unggul itu. Karena yang sebelumnya misalnya kemampuan absorbansinya hanya katakanlah misalnya 80% misalnya, atau 75%, ini kan 95%. Sehingga ada perbedaan yang sangat jauh. Tuh. Itu hal-hal yang mungkin perlu. Dan kemudian kemudahan dari bahannya, ya, bahannya tersedia banyak untuk digunakan ya sebagai absorben. Itu menurut saya mungkin perlu dijelaskan dengan lebih detail itu. Jadi sekali lagi ya presenternya harus berlatih betul nih, berlatih keras tuh. Ini udah Jumat, Sabtu, Minggu kan, Senin harus sudah tampil. Nah, jadi saran saya coba dipikirkan. Kalau saran saya sih cukup 1 orang ya, yang lebih supaya belajarnya lebih mudah. Jadi di drillnya lebih mudah. Kemudian membuat skrip, setiap slide itu apa yang akan disampaikan. Nah, itu terus ya tadi keunggulan dari risetnya, ini kan hasilnya bagus. Ya, sebetulnya kan yang lain-lain itu, hasil yang lain-lain itu kan hasil tambahan, misalnya terkait dengan karakter sifat dari absorben yang digunakan, dari pengolahan jadi seperti ini. Tapi intinya adalah seberapa besar absorbansinya. 95% misalnya, itu kan tinggi. Nanti di kesimpulan kurang karena kan hanya absorbansi 95%, tapi terhadap apa gitu, itu tidak ditulis. Ya, terhadap FE kan dari hasilnya sementara. Nah, tetapi kalau misalnya ada informasi atau ada referensi yang mengatakan bahwa kalau terhadap FE ada, tidak, saya nggak tahu nih Pak Bari. Kalau misalnya terhadap FE kan tinggi nih tingkatnya, tapi kalau terhadap logam berat yang lain gimana kemungkinannya dari pengalaman selama ini itu? Biasanya sih sama sih Pak, tapi tentunya nilainya beda. FS yang memang paling spesifik. Kalau yang lain itu karena dia kadarnya kecil-kecil ya, itu absorpsinya juga nggak terlalu besar jadinya. Oh, karena kandungan di dalam Iya, airnya kecil itu betul ya, betul. Yang konsentrasinya kecil. kadang, iya kadang kalau mau uji awal kadar lain tuh nggak
alatnya tuh nggak nyampe karena terlalu kecil. terlalu kecil ya. Iya. Nah, yang paling penting begini mungkin bisa nggak kadar logam berat yang lain ini di kolong itu masih di bawah atau sudah di bawah ambang aman atau masih di atasnya? Di rata-rata sih di atas, Pak. Masih ya. Masih di atas. Oh. Artinya masih perlu diturunkan itu ya. Iya, betul, betul, betul. Tapi di antara itu yang masih paling tinggi FE. Memang FE, Pak. Kebanyakan kolong tuh memang FE. Tapi yang ikutan yang lain tuh juga ada logam beratnya. Ada seng, ada tembaga, ada timbal. Oke, tapi paling tidak ya bahwa FE ini menjadi masalah utama karena kadarnya sangat tinggi. Nah, itu yang mungkin perlu saya nggak tahu tadi mungkin kalau terlewat bahwa di dalam apa namanya di kolong itu di presentasi ditampilkan nggak tadi kandungan masing-masing atau kadar masing-masing logam berat itu? Di awal kalau nggak salah di latar belakang. Nah, kalau itu ya kalau udah itu bagus lah bahwa FE ini memang sekian persen itu ya termasuk. Iya, Pak. Memang tim ini harus banyak belajar sih masih memang, Pak. Ya, berlatih yang jelas ya. Padahal sudah saya suruh buat skrip loh, Pak, tadi malam. Oh gitu. Mungkin karena bacanya bingung dengan kalimat aneh. Karena dia ini bertiga, satu kimia, dua ini agribisnis, Pak. Dan masih mahasiswa baru pula. Kok bisa? Karena kehabisan mahasiswa kimia, Pak, untuk diajak kemarin. Agribisnis ya, iya. Iya. Jadi itu istilah-istilah kimia itu masih belum familiar kan? Iya nih. Ya, eksakta artinya ekstrak. Hati-hati juga nih dalam diskusi nanti ya. Iya, itulah makanya Pak. Memang tim ini emang agak keras usahanya. Tapi penelitiannya bagus Pak, hasilnya bagus sesuai ini. Iya, hasilnya bagus kan. Kita lihat ya bahwa hasilnya bagus itu, konsentrasi tinggi. 95% lah paling tidak ya. Iya, tinggal timnya aja di ini. Ya berarti mungkin yang saya nggak tahu yang dari kimia barangkali ya. Tapi yang kalau yang presentasi yang paling penting begini kalau justru ya kalau saya. Kalau misalnya toh bukan yang dari kimia, mana saya tidak tahu yang kira-kira lebih mudah untuk diajar atau diberi latihan ya untuk presentasi itu ya salah satu aja. Tidak usah tiga-tiganya. Karena pasti akan berbeda. Pace-nya berbeda, intonasinya berbeda. Iya, betul. Jadi itu tidak kurang lah menurut saya. Jadi lebih baik satu orang saja itu kemudian baca skripnya dibuatkan betul gitu ya. Iya. Menurut saya seperti itu. Ya, sehingga tidak. Tadi sebenarnya kan kelebihannya lebih banyak karena ya pace-nya memang lambat gitu. Iya, iya. Bukan karena banyak yang disampaikan tapi memang kecepatannya itu rendah. Iya. Kecepatan presentasi. Iya, kemarin latihan dengan saya 17 menit malah, Pak. Oh. Ini 12 menit udah mending sebenarnya. Gitu ya. Baru sekali latihan soalnya, Pak. Siapa namanya? Timnya siapa namanya? Rima ini, Rima. Mana Rima? Mana nih timnya? Jangan patah semangat ya, tapi ya. Iya. Semangat Rima ya. Iya, Pak. Semangat ya. Ya memang perlu berlatih. Semester berapa sih? Kalau Rima ini mahasiswa skripsi, Pak. Oh, sudah ya. Ya, semangat lah. Pak ya ini. Ya. Baik, makasih Pak. Makasih. Jadi Rima mohon berlatih lagi ya presentasinya sesuai saran Pak Sugeng tadi, perhatikan waktunya dan semuanya ya. Ya, jadi masih ada waktu Sabtu Minggu untuk latihan terus-menerus ya. Bisa lah, insya Allah bisa. Tinggal diperlancar aja nanti skripnya dirapiin lagi, dicek dengan slide-nya dipastikan konsisten. Baik, itu saja untuk tim Rima. Kita geser ke tim berikutnya. Chandra. Tim Chandra sudah hadir? Siapa ya Chandra ya? Siap, sudah hadir Pak. Sudah ya? Oke. Silakan. Untuk share screen Chandra di Bang Pradana. Oke, silakan. Oke, sudah siap Chandra? Sudah Pak. Oke, hitungan ketiga dimulai ya. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati reviewer Monef PKP 2 dan rekan-rekan pejuang PKM sekalian.
Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami untuk mempresentasikan progres pelaksanaan PKM yang telah kami kerjakan. Berdasarkan data DPKB Babel tahun 2022, luas perkebunan kelapa sawit di Bangka Belitung mencapai 75,7 ribu hektar. Selain menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian, potensi tersebut terdapat konsekuensi berupa peningkatan limbah cair kelapa sawit yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Hal ini dikarenakan tingginya konsentrasi biochemical oxygen demand atau BOD dan chemical oxygen demand atau COD. Terdapat beberapa metode dalam degradasi limbah cair kelapa sawit seperti advanced oxidation process, ion change, dan membrane separation. Namun, metode tersebut dinilai kurang efektif dalam mendegradasi limbah cair kelapa sawit dikarenakan biaya yang mahal, ketersediaan bahan yang terbatas, dan membutuhkan energi yang besar. Dalam 10 tahun terakhir, dilakukan penelitian degradasi limbah cair kelapa sawit menggunakan metode fotodegradasi. Penggunaan metode fotodegradasi memiliki keunggulan seperti biaya yang murah, ketersediaan katalis yang melimpah, dan energi aktivasi yang sangat rendah. Namun, penggunaan katalis dalam proses degradasi limbah cair masih dinilai kurang optimal sehingga perlu dikompositkan dengan material lainnya seperti karbon aktif. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai penghasil timah terbesar di dunia. Selain itu juga dikenal sebagai penghasil lada putih terbesar di dunia. Pengolahan lada yang masih dilakukan secara tradisional seringkali meninggalkan residu berupa kulit lada yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan uraian tersebut, kami memanfaatkan residu kulit lada sebagai material karbon aktif yang dikompositkan dengan katalis TiO2 dalam mendegradasi limbah cair kelapa sawit. Oleh karena itu, kami tim PKM RE Universitas Bangka Belitung yang terdiri dari Chandra selaku Ketua, Pradana Abdul Masyil dan Fauzan Saputra selaku anggota di bawah bimbingan Bapak Ferry Andre Fabiani SSI MSI mempersembahkan PKM Riset Eksakta yang berjudul Fotodegradasi Limbah Cair Kelapa Sawit menggunakan komposit TiO2 karbon aktif limbah kulit lada. Riset ini bertujuan menentukan karakteristik material fotokatalis TiO2 dan karbon aktif dari limbah kulit lada. Riset ini juga bertujuan mengetahui persen degradasi limbah cair kelapa sawit menggunakan fotokatalis TiO2 dan karbon aktif dari limbah kulit lada. Adapun manfaat riset ini, yang pertama memanfaatkan karbon aktif sebagai material pendukung TiO2 pada fotodegradasi limbah cair kelapa sawit. Serta untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan limbah kulit lada pada sebagai material karbon aktif. Adapun luaran riset dari penelitian ini yang pertama adalah laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan media sosial. Variabel riset pada penelitian ini terdiri dari variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat yang tertera pada layar. Adapun metode riset yang kami lakukan, yang pertama adalah pengambilan dan preparasi limbah cair kelapa sawit dilanjutkan dengan pengambilan dan preparasi limbah kulit lada, pembuatan karbon aktif, pengujian kadar abu dan kadar air, sintesis karbon aktif dengan TiO2, pengujian karakterisasi karbon aktif TiO2, pengujian XRD karbon aktif dan BET karbon aktif, serta uji degradasi limbah kelapa sawit dan diakhiri dengan analisis data. Dewan juri yang terhormat, berikut hasil uji yang dicapai dalam penelitian ini. Yang pertama adalah preparasi dan aktivasi karbon aktif kulit lada. Terlihat pada gambar A, B, dan C merupakan limbah kulit lada yang telah digerus dan diayak, serta proses aktivasi yang telah dilakukan. Pada proses ini, aktivasi menggunakan larutan KOH yang bertujuan untuk membentuk pori dan menghilangkan impuritas pada karbon aktif. Dan limbah kulit lada dijadikan sebagai bahan dasar dalam pembuatan karbon aktif untuk meningkatkan kualitas yang baik sehingga dilakukan melalui proses aktivasi. Selanjutnya, karakteristik fisik karbon aktif. Metode yang digunakan dalam penentuan kadar air karbon aktif kulit lada adalah metode gravimetri, yang merupakan metode penimbangan perbedaan bobot karbon aktif sebelum diuapkan dan sesudah dilakukan penguapan. Dapat dilihat bahwa kadar air dan kadar abu yang diperoleh sebesar 0,5% dan 7,5%. Berdasarkan data tersebut, masih tergolong dalam karakteristik yang ternilai dalam Standar Nasional Indonesia nomor 063730 tahun 1995 bahwa kadar air maksimum sebesar 15% dan untuk kadar abu sebesar 10%. Berdasarkan analisis SEM yang dilakukan pada pembesaran 17.500 kali dan perbesaran 10.000 kali, dapat dilihat bahwa adanya pori dan adanya partikel-partikel berwarna putih TiO2 yang tersebar di sekitar pori. Hal ini menunjukkan bahwa partikel TiO2 menempel pada permukaan karbon aktif.
Hasil ini sesuai dengan penelitian telah dilakukan oleh Agustin et al. Tahun 2013 di mana TiO2 tersebar pada permukaan karbon aktif dan menghasilkan pori pada komposit. Selanjutnya adalah pengujian degradasi limbah cair kelapa sawit. Dapat dilihat bahwa persen degradasi yang dihasilkan belum tergolong optimal. Rendahnya nilai persen degradasi disebabkan karena konsentrasi polutan yang tinggi dalam air limbah sehingga membebani sistem pengolahan dan menghambat proses fotodegradasi. Namun demikian, penggunaan komposit karbon aktif TiO2 mampu menurunkan kadar BOD dan COD pada limbah cair kelapa sawit. Adapun hasil penelitian kami telah diterbitkan pada salah satu berita acara di media sosial yaitu Bangka Post dan telah dilakukan submit pada artikel ilmiah ESG tahun 2024. Adapun potensi hasil dari penelitian kami, yang pertama adalah hak kekayaan intelektual yang dapat berupa karya ilmiah dan hak paten terhadap metode dan produk yang dihasilkan. Selanjutnya, berdampak terhadap aspek sosial. Diharapkan masyarakat dapat mengoptimalkan potensi limbah kulit lada dengan baik. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Hasil riset ini berpotensi meningkatkan nilai ekonomi limbah kulit lada yang selama ini hanya dibuang begitu saja dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya ada aspek pendidikan. Hasil riset ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pemanfaatan karbon aktif limbah kulit lada. Dan yang terakhir adalah aspek industri. Hasil ini berpotensi diaplikasikan pada industri sawit yang membutuhkan solusi penanganan limbah cair kelapa sawit. Adapun persentase kegiatan yang telah kami lakukan selama ini mencapai sekitar 86%. Dan untuk mencapai tahapan 100% pada riset ini, selanjutnya akan dilakukan publikasi artikel ilmiah, unggah konten wajib terakhir di media sosial, karakterisasi komposit yang meliputi XRD dan BET, dan penyusunan laporan akhir. Adapun penggunaan dana yang telah kami lakukan pada penelitian ini sebesar 86% dengan sisa dana dari kementerian sebesar Rp1.587.728.000 yang digunakan untuk pendanaan untuk mencapai target 100%. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang telah mendanai kegiatan PKM ini dan kepada Universitas Bangka Belitung yang telah memfasilitasi kegiatan riset ini. Si Hanif pergi ke rumah Randa, di tengah jalan ketemu Bu Vivit. Dengan karbon aktif dari limbah kulit lada, kita degradasikan limbah cair kelapa sawit. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masih ada 1 menit 50-an. Slide-nya kayaknya belum beres ini kayaknya. Baik Pak, silakan Pak. Ya, yang pertama PPT-nya tuh tadi tabelnya terlalu kecil, nggak kebaca. Yang di samping itu, yang separuh slide itu kan tabel tuh ya. Hasil uji biodegradasi atau hasil apa itu kan ada tuh. Misalnya tabelnya perlu diperbesar ya. Jangan cuma di pojok apa namanya saja gitu ya. Mungkin perlu dimaksimalkan. Itu yang pertama ya, presentasi kembali juga harus apa namanya ya berlatih mestinya ya supaya lebih lancar. Tapi bukan berarti menjadi lebih cepat waktunya. Mungkin ada hal lain yang perlu ditambahkan di dalam hal ini. Terutama begini, ini kan kalau dilihat dari kemampuan untuk fotodegradasinya itu kan namanya tadi belum terlihat katanya ya dari hasilnya. Nah, itu mungkin perlu dijelaskan lebih detail penyebabnya apa. Sehingga maksudnya begini, supaya tetap kita bisa menonjolkan bahwa ini tuh potensial sebetulnya gitu. Nah, kenapa kemudian potensi ini belum muncul? Nah, itu yang mungkin perlu dijustifikasi ya, diberikan justifikasi kenapa potensinya belum muncul. Nah, kalau potensial kan berarti membuka ruang ya untuk diteliti lebih jauh gitu ya, lebih lanjut ya di masa yang akan datang gitu oleh tim ataupun oleh yang lain. Wah, ini potensial sehingga sebetulnya potensinya ada, tapi yang kali ini hasilnya belum ada. Kenapa hasilnya belum ada? Karena begini. Sehingga ke depan ini masih mungkin ya untuk
dilakukan penelitian lebih lanjut ya, dengan perbaikan tentu saja, supaya hasilnya nanti bisa muncul. Menurut saya seperti itu ya. Jadi tetap mencoba untuk menunjukkan bahwa apa yang kita hasilkan itu ada potensi untuk dikembangkan lebih jauh ya di masa yang akan datang. Ya, melalui riset, khususnya ya riset baru ya, riset lanjutan lah. Karena penting untuk itu gitu. Jadi mungkin dari sisi katakanlah tadi ya misalnya ekonomi segala macam ya mungkin masih jauh gitu, sebab justru bahwa ini potensinya itu ada, tetapi sekarang belum muncul karena seperti ini. Dan potensi ini tetap artinya bahwa hasil yang sekarang tidak dalam tanda kutip mengeliminir ya potensi yang ada itu. Nah, potensi ini yang harus dikembangkan nanti dengan tentu saja kira-kira seperti apa. Kalau ditanya nanti kalau lanjutannya misalnya penelitiannya seperti apa, harus bisa menjelaskan. Itu. Karena misalnya kalau saya tanya katakanlah ini untuk tim ya, dari menurut kalian, menurut tim ini kan hasilnya kan belum atau tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Itu apa yang harus dilakukan ke depan kira-kira? Nah, kalau tanya apakah ada manfaatnya sebenarnya penelitian kalian? Manfaatnya apa sih gitu? Itu gimana jawabnya? Maaf, Pak. Gimana Chan? Silakan Chan, dijawab Chan. Maaf Pak, Bapak Sugeng putus-putus Pak. Putus. Sinyalmu yang kurang tuh kayaknya. Punya saya sinyalnya bagus lah. Iya, nggak ada putus-putus. Ya. Chandra. Gimana kalian kalau menurut kalian manfaat dari apa yang kalian lakukan itu seperti apa? Manfaat risetnya. Karena kan hasilnya tidak signifikan tadi. Chan, gimana Chan? Nah, dijawab ditanya sama reviewer. Izin Pak. Ya. Kalau untuk manfaat, karena sudah dijelaskan dapat dijadikan sebagai material karbon Pak. Karena untuk hasilnya itu sudah optimal Pak, namun belum tergolong besar untuk mendegradasi limbah cair kelapa sawitnya. Dalam proses persentase degradasi yang dihasilkan itu sebesar 4% Pak. Tapi sudah bisa untuk menguraikan kadar BOD dan COD yang terkandung di dalam limbah cair kelapa sawit. Nah, sebentar, 4% ya, itu kadar fotodegradasinya gitu. Atau kadar BOD COD-nya yang turun 4% itu? Iya Pak, kadar persentase degradasi setelah dilakukan penambahan karbon aktifnya Pak. Jadi 4%. Nah, pertanyaan saya 4% ini apakah cukup? Ya, belum dibilang disebut optimal Pak, kurang optimal untuk hasil degradasinya. Karena alasannya itu karena komposisi antara karbon aktif limbah kulit lada yang kami lakukan itu tidak terlalu banyak atau tidak besar Pak untuk komposisinya. Perbandingan antara karbon aktif kulit lada dan katalis CO2-nya Pak. Komposisinya tidak besar itu maksudnya gimana? Kami menggunakan komposisi atau perbandingan 1:1 Pak untuk proses degradasinya. Sedangkan untuk pengujian morfologinya seperti SEM yang telah kami lakukan itu dengan komposisi 1:2 Pak. 1 itu apa? 2 itu apa? 1 untuk karbon, 1 untuk CO2 dan 2-nya untuk karbon aktif Pak. Arangnya ya? Iya. Limbah kulit nadanya. Nah, kenapa kemudian di pengujian itu 1:1 gitu? Padahal kan yang artinya dari yang kalian lakukan itu tadi misalnya ya, bahwa di fotosem 1:2. Tetapi kemudian pertanyaan saya, kenapa pada saat pengujian untuk fotodegradasi itu perbandingannya 1:1 yang digunakan komposisinya itu? Alasannya apa? Baik Pak, izin menjawab Pak. Untuk perbandingan 1:1, sebenarnya kalau mengacu dari proposal yang kami gunakan itu ada 3 variasi data yang kami gunakan. Ada 1:1, 1:2, dan 1:3. Namun dalam tengah pelaksanaan riset, kami mengalami sedikit kendala Pak di bahan materialnya yang tidak memadai, sehingga untuk proses
pengujian yang meliputi karakterisasi maupun degradasi, kami variasikan lebih hemat lagi, Pak, untuk menutup dari ketersediaan bahan material tadi, Pak. Material apa yang mana Yang karbon aktifnya, Pak. limbah kulit nadanya? Iya, Pak. Kenapa tidak mencukupi? Yang izin menjawab, Pak. Sebenarnya kami sudah menyediakan cukup banyak, namun karena proses pembuatan karbon yang seharusnya menggunakan limbah kulit lada yang sudah matang atau tua, kami alih fungsikan kepada limbah kulit lada yang masih muda, Pak. Dikarenakan buah lada seperti yang kami ketahui bahwa ini termasuk belum mencapai target panen, Pak. Jadi kami memaksakan limbah kulit lada yang masih muda. Iya. Dulu kan rasanya waktu evaluasi awal dulu ada ya kelemahannya itu. Aduh. Ya. Tidak mencoba mencari kulit lada dari tempat lain ya? Waktu itu ya? Izin jawab, Pak. Sudah mencari dari beberapa daerah dan kebetulan ketemunya di salah satu PT yang masih menanam lada, Pak. Karena kalau melihat dari sekarang di Bangka Belitung khususnya itu sudah sangat sedikit sekali atau minim sekali yang orang melakukan penanaman lada, Pak. Petani lada. Ya, padahal kan di latar belakang kalian mengatakan bahwa itu salah satu limbah ya, kulit lada itu kan. Nah, sekarang yang nanam lada aja nggak ada tuh, semakin jauh dari apa namanya latar belakang yang kalian sampaikan. Oh gitu ya, sayang ya sebetulnya ya. Iya Pak, ladanya kurang. Nggak mencoba nyari dari Lampung, dari mana gitu? Mereka butuh kulitnya Pak, yang dijual itu buahnya. Iya, nggak siapa tahu kan ada gitu yang panen gitu terus kulitnya Udah, bisa gimana Chan? Kemarin Chan, udah coba cari di luar juga ya? Sudah, Pak, sudah nyari di online shop, Pak, gitu, tapi Mas yang hasil untuk limbahnya nggak ada. Adanya tuh lada pasti putih ya. yang sudah jadi. Iya, Siapa aku yang jual? nyarinya di online Siapa shop mau ya jual pasti nggak limbah di? ada. Nyarinya harusnya lewat jalur informal kalau itu bukan jalur formal dari online shop ya nggak ada. Jualan kulit lada itu. Wah. Aduh, ya sudah lah artinya begini. Nah itu yang mungkin perlu disampaikan ya bahwa sebetulnya dia potensial. Nah artinya bahwa hasilnya yang kurang memuaskan, katakan kurang optimal pada saat itu karena permasalahan itu. Itu jangan tapi jadi perlu disampaikan. Sebab kalau tidak nanti akan dianggap bahwa ini tidak potensial sebetulnya gitu. Karena hasilnya tidak optimal. Padahal sebetulnya kalau kemudian kalian menggunakan bahan yang lebih baik, tadi misalnya limbah kulit lada yang apa namanya memang sudah tua ya sehingga untuk dibuat sebagai alat aktif mungkin lebih hasilnya akan lebih bagus, mungkin hasilnya akan berbeda. Ya, tapi kalau tidak disampaikan akan menganggap oh ini tidak potensial kan hasilnya tidak optimal. Tapi sebenarnya kan ada permasalahan di balik itu. Nah itu yang mungkin perlu disampaikan. Menurut saya ya. Betul Pak. Nah, itu aja mungkin ya. Iya. Oke. Baik, makasih banyak Pak atas masukannya. Oke. Memang yang riset Chandra ini risetnya pula yang bermasalah Pak. Orangnya sih oke Pak sebenarnya. Kulit Ya. ladanya yang jadi masalah. Iya, semester berapa? Chandra semester berapa Chan? Semester Izin Pak, 7 ya? semester 6 masuk semester 7, Oh, Pak. semester 6, 7. Semester 7. Iya, oke. Ya. Ya, semangat lah. Ya, tetap semangat, Apa Chan. disampaikan aja hasilnya menurut saya. Tapi dengan penjelasan ya, supaya reviewer juga paham. Iya. Kalau potensial sih potensial, Pak, memang. Iya. Cuman ya itu tadi. Bahan bakunya yang bermasalah. Ya, artinya mungkin perlu disampaikan itulah. Baik, oke, makasih banyak Pak untuk timnya Chandra. Chan, dipersiapkan saja Chan untuk presentasi hari Senin. Tadi tampilannya diperbaiki lagi ya PPT-nya ya. Kayaknya belum beres nanti. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Oke, berikutnya ke tim terakhir ya. Timnya siapa tadi? Astri ya untuk bersiap-siap. Silakan Astri, sudah ada hadir di ruang Zoom?
Astri, siapa lagi timnya ini? Adel. Ya, Pak. Oke, silakan disiapkan PPT-nya. Ya, Pak. Ada masalah kah, Astri? Der? Ntar Pak lagi coba share screen. Oke. Atau saya bantu, Del, kalau misalnya ada masalah dari komputer saya. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Bisa apa nih maksudnya? Bisa share screen-nya. Oh, bisa. Ya udah. Yuk, dicoba. Yuk, masih lama kah? Oke, udah siap? Siap, Pak. PPT-nya udah muncul nih. Udah ya? Oke, hitungan ketiga dimulai ya. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, tim reviewer PKP 2 2024 dan rekan pejuang PKM sekalian. Izinkan kami untuk menyampaikan progres PKM riset eksakta yang telah kami lakukan. Next. Bangka Belitung merupakan salah satu kepulauan yang memiliki kekayaan alam berupa tambang timah yang terbesar di Bangka Belitung. Menurut Yulianti et al. Tahun 2020, 80% masalah kolong di Bangka Belitung berasal dari kegiatan pertambangan. Menurut berdasarkan data IKPH LD tahun 2021, pada tahun 2018 jumlah kolong di Bangka Belitung berkisar 12.607 kolong dengan luas lahan sekitar 15.579,747 hektar. Next. Kolong timah memiliki
terdapat logam berat. Di antaranya menurut Mezilia tahun 2018 terdapat logam Fe, Al, Zu, Cu, dan As. Penanganan yang efektif dapat dilakukan dengan pembuatan material yang dapat menarik logam berat pada air kolong, yaitu karbon berpori dan silika. Next. Menurut penelitian terdahulu, yaitu Amelia et al. Tahun 2024, pemanfaatan karbon berpori dari limbah masker medis propilem mengabsorpsi logam Fe pada air kolong. Tantangannya, absorpsi dari limbah polimer belum terlalu efektif menangani kekeruhan pada air yang mengandung logam dalam jumlah besar secara maksimal. Next. Pada akhir tahun 2023 sampai awal tahun 2024, terdapat banyak pemasangan alat peraga kampanye, baik oleh calon legislatif maupun calon presiden, sehingga alat peraga kampanye menumpuk. Alat peraga kampanye sendiri merupakan plastik yang mengandung polietilen yang sulit terdegradasi, sehingga dapat berakibat emisi karbon cukup besar. Solusi dari ini yaitu pengupayaan secara maksimal pengolahan dari limbah banner alat peraga kampanye menjadi bahan baku daur ulang. Next. Menurut penelitian terdahulu, plastik yang telah dikarbonisasi dan diaktifasi menggunakan aseton dan KOH memiliki keunggulan, yaitu stabilitas termal yang baik, morfologi permukaan yang padat, memiliki banyak pori, daya absorpsi yang tinggi. Next. Sehingga kami berinovasi membuat karbon aktif polietilen dari limbah banner alat peraga kampanye yang diaktifasi dengan aseton dan KOH, sehingga dapat membuat karbon aktif dengan jumlah pori yang sangat banyak untuk meningkatkan penyerapan logam yang tinggi pada air kolong. Next. PKM Riset Eksakta ini diketuai oleh saya sendiri, Astri Ayuningsi, dengan dua anggota saya yaitu Adela Amelia dan Ersi, dengan dosen pendamping yaitu Pak Peri Andre Fabiani. Next. Mempersembahkan PKM Riset Eksakta tahun 2024 dengan judul Sintesis Karbon Aktif Polietilena dari Limbah Banner Alat Peraga Kampanye sebagai Absorben Logam Berat pada Kolong Timah Bangka Belitung. Next. Adapun tujuan riset dari PKM kami yaitu mengetahui karakteristik material aktif polietilena dari limbah banner alat peraga kampanye, lalu mengetahui kemampuan absorpsi karbon aktif polietilena dari limbah banner alat peraga kampanye terhadap logam berat pada kolong timah Bangka Belitung. Next. Keluaran riset dari PKM kami yaitu laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan media sosial berupa Instagram. Next. Adapun variabel riset yang kami lakukan terdapat 3, yaitu variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Next. Next, Kak. Adapun metode riset dari pelaksanaan PKM kami, yang pertama yaitu preparasi sampel, dilanjutkan dengan karbonisasi, lalu aktivasi, serta sintesis karbon aktif. Lalu ada preparasi sampel air kolong, dan dilanjutkan dengan karakterisasi karbon aktif, serta uji kualitas dari karbon aktif sendiri, yang terdiri dari uji kadar air, uji kadar uap, dan uji kadar zat menguap, serta dilakukan uji absorpsi air kolong. Lalu dilakukan analisis data. Next. Adapun hasil dari analisis uji kualitas karbon aktif yang sesuai dengan SNI 0633730/1995 menunjukkan hasil analisis dari karbon aktif polipropilena dari limbah banner alat peraga kampanye memenuhi standar alat kualitas dari karbon aktif SNI 0633730/1995.
Selanjutnya dilakukan analisis gugus fungsi dengan menggunakan FTIR, didapatkan puncak serapan pada bilangan gelombang 702 sampai 872 dengan gugus fungsi CH pada sampel karbon aktivasi dan karbon aktif tidak aktivasi. Selanjutnya pada bilangan gelombang 1397 sampai 1402 didapatkan gugus fungsi puncak serapan dari gugus karbonil yang selanjutnya didapatkan bilangan gelombang pada 327 sampai 328 dapatkan gugus fungsi OH di mana pada karbon aktif ini terdapat dua gugus fungsi yaitu gugus karbonil dan gugus hidroksil yang dapat membantu menyerap logam berat di dalam air kolong karena bermuatan logam yang bermuatan positif. Selanjutnya dilakukan analisis fasa dengan menggunakan XRD berdasarkan dari difraktogram yang tersebut bahwa tidak terjadinya perubahan signifikan antara karbon yang telah teraktivasi dan tidak teraktivasi, namun terdapat penurunan nilai intensitas dari karbon yang tidak aktivasi dibandingkan dengan nilai karbon aktivasi. Selanjutnya dia dilakukan analisis morfologi SEM, yaitu pada karbon polietilena dari limbah Banner menggunakan aktivator KOH pada perbesaran 20.000 kali permukaan karbon aktif tidak merata, terdapat banyak pori, dan memiliki ukuran rata-rata pori 1,321 mikrogram pada karbon aktif teraktivasi. Namun pada karbon aktif tidak teraktivasi, terdapat permukaan tidak merata, terbentuknya sedikit pori dengan ukuran rata-rata pori 1,18 mikrometer. Sehingga penggunaan aktivator KOH membuktikan bahwa dapat membuka luas permukaan. Selanjutnya dilakukan hasil uji absorpsi pada air kolong dengan menggunakan variasi massa adsorben pada variasi massa 25 sampai 125 gram didapatkan kenaikan efisiensi absorpsi pada massa 50 mg dan terjadi penurunan sampai pada massa absorben 100 mg dan mengalami kenaikan pada massa 125 gram. Hal tersebut dikarenakan fenomena desorpsi. Selanjutnya untuk media sosial sendiri kami telah memiliki followers sebanyak 812. Selanjutnya telah dilakukan postingan konten wajib pada pengenalan pada tanggal 5 Mei, kemudian konten 1 pada tanggal 5 Juni dan konten 2 pada tanggal 5 Juli. Selanjutnya artikel ilmiah akan dipublikasi pada jurnal terindeks Sinta. Untuk potensi hasil material adsorben yang telah dihasilkan berupa karbon aktif dari polietilena yang mampu mengabsorpsi logam berat Fe pada air kolong, kemudian diharapkan dapat dijadikan referensi untuk absorpsi logam berat dan akan dilakukan pengajuan hak kekayaan intelektual. Adapun ketercapaian hasil pelaksanaan riset ini secara keseluruhan itu 97%, di mana untuk penyusunan laporan akhir sebesar 60%. Adapun rencana tahapan selanjutnya yaitu menyelesaikan penyusunan laporan akhir, publikasi konten media sosial di konten terakhir yaitu hasil dari PKM Riset Eksakta. Selanjutnya publikasi artikel ilmiah pada jurnal terindeks Sinta. Untuk penggunaan dana dari Bermawa itu sebesar 97% dan untuk dari universitas itu terserap sebesar 100%. Untuk sisa penggunaan dana itu digunakan sebagai untuk publikasi dan pengiklanan konten Instagram. Berikut dokumentasi dari kegiatan riset kami.
ada diskusi bersama dosen pendamping dan pelaksanaan riset hingga analisis data. Adapun kontribusi dari peneliti yaitu dosen pendamping memberikan arahan, riset, dan saran dalam penyelesaian naskah, asli emisi, berkonsultasi dengan dosen pembimbing, sintesis karbon aktif dan publikasi, MC, pembuatan akun dan upload di media sosial, serta melakukan karakterisasi karbon berpori, karbon aktif, dan laporan akhir. Dan untuk Adela Amelia itu preparasi serta studi pustaka. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi yang telah mendanai penelitian ini serta Universitas Bangka Belitung. Sedikit kata-kata bijak dari kami, impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya, akan tetapi impian akan datang ketika seorang berusaha untuk meraihnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Tri, offside 12 menit. Perasaan kemarin latihan tidak sebanyak selama ini. Kok jadi begini ya hari ini? Oke lah Pak, silakan Pak. Mohon maaf ya Pak. Ya, banyak terbata-batanya ya. Jadi apa namanya, mungkin sekali lagi ini harus membuat skrip ya untuk keamanan, termasuk waktu ya, keamanan waktu dalam presentasi supaya tidak terlalu banyak E-nya. Kemudian kan ada di beberapa saat itu terhenti itu yang membuat waktu jadi panjang. Ya, saran saya membuat skrip apa yang akan disampaikan untuk setiap slide. Itu yang pertama. Kemudian ini kan juga sama ya untuk mengatasi logam berat ya pada kolong gitu. Jadi tadi persentase adsorpsinya apa? Ini tadi kan menyebut, kalau yang tadi kan persentase adsorpsi ya waktu apa namanya yang menggunakan apa silika nah, gel. kalau ini, nah ini apa disebutnya? Efisiensi. Iya Pak, ini menunjukkan efisiensi adsorpsinya Pak. Persentase berarti ya tetap ya, sama ya? Iya Pak, sama. Artinya kalau dilihat dari hasil yang apa tadi 95% jauh ya berarti ya? Iya Pak, jauh ini Pak. Nah, tapi mungkin kalian bisa menunjukkan pengertian 18% itu apa sebetulnya gitu. Ya, kalau untuk atau terkait dengan tadi efektivitas atau efisiensi dari adsorpsi, 18% itu apakah bisa dianggap cukup misalnya ataukah seperti apa? Kalau menurut kalian seperti apa? Izin Pak, berdasarkan dari analisis itu untuk persentase 19,32% itu masih kategori sedang sebenarnya, dan untuk air kolong juga kan tujuannya itu nanti akan digunakan untuk higienis sanitasi, misalnya kayak kegiatan rumah tangga itu masih bisa digunakan, cuman tidak boleh terlalu sering. Jadi masih logamnya itu juga masih ada. Sebentar, supaya saya tidak salah memahami. Ini kan kalau misalnya ya persentase atau kandungan Fe di dalam air kolong itu rata-rata berapa kalau yang di sana? Mohon izin menjawab Pak, berdasarkan dari analisisnya itu dia ada beberapa referensi yang pernah dibaca. Kalau untuk air kolong yang masih beroperasi itu memiliki kandungan logam yang Fe-nya itu masih tinggi. Ya. Kalau untuk yang sedang itu sedang, dan untuk yang telah lama, umurnya juga udah lama itu sedikit karena kan logamnya juga sedikit mengendap. Kalau untuk rata-rata, kalau kolong yang masih beroperasi itu pernah didapatkan hasil sebesar 4 ppm atau miligram per liter. Kalau untuk yang sudah ditinggalkan masih dalam kategori muda itu sekitar 1 miligram per liter. Oke. Nah, begini, kalau batas amannya Fe itu berapa? Kalau ya Pak, kalau untuk Permenkes nomor 2 tahun 2023 itu 0,2 Pak maksimal kadar Fe dalam air. 0,2. Nah, kalau yang kalian gunakan sekarang itu berapa kadar Fe aslinya? Itu
1,099 Pak. 1,599. 099. 1,0 ya. Ya. 1,099. Oke. Artinya kalau misalnya diturunkan, nah ini sama sama nggak kandungan F-nya dengan yang tadi 95% itu? Awal kandungan F dalam air kolongnya itu. Menggunakan air kolong yang berbeda, Pak. Jadi pengambilan lokasinya beda. Oh gitu. Iya, Pak. Kalau yang tadi yang 95% tuh berapa kandungan Fe-nya? Aslinya air kolongnya. Yang mana ya, Pak? Tadi yang presentasi di awal. Oh, yang timnya Rima itu ada. Berapa tuh? Oh, yang punya Rima itu kalau nggak salah 1,06, Pak. Oh, ya sekitar itu ya, sekitar 1,0 gitu ya. 1,0 Ya. sekian lah gitu ya. Oke. Nah, itu tergolong tinggi, sedang, atau rendah? Kalau berdasarkan kadar maksimalnya hanya 0,2, menurut Permenkes berarti untuk yang 1,09 itu sudah kategori tinggi, Pak. Tinggi ya? Ya. Oke. Tinggi ya. Jadi begini mungkin ya nanti strateginya. Ini kan kalau turun dari 1,0 ya, kayak 1,09 tadi berarti 1,01 lah. 1,1 lah ya berarti ya. Kira-kira 1,1 kalau turun 18% misalnya atau 19% atau 20% lah katakanlah. Itu menjadi berapa? Masih 0, tapi Iya, masih 0,8, Pak. Masih di atas ambang ya, masih di atas ambang gitu. Iya. Nah, mungkin begini cara itunya ya. Karena ini kan untuk menunjukkan kebermanfaatan, ini baik yang tadi dengan yang sekarang kan untuk menunjukkan kebermanfaatan dari apa yang kalian lakukan. Iya, Pak. Gitu ya. Nanti kalian harus bisa menjelaskan nanti misalnya yang mempengaruhi efisiensi absorpsinya itu apa? Apa Ya, kira-kira? Hah? Izin jawab, Pak, untuk mempengaruhi efisiensi pada air kolong itu, pertama untuk sampel air kolong itu kan yang terdapat logamnya bukan hanya satu logam, tapi juga terdapat limbah organik juga yang bisa mempengaruhi dan menutup pori dari permukaan absorbennya. Kemudian konsentrasinya juga, Pak, konsentrasinya itu kan rendah sehingga untuk untuk sisi untuk logam ion positifnya juga kecil dibandingkan misalnya kita menggunakan larutan artifisial yang dibuat dari lab. Mungkin itu, Pak. Jadi begini, maksudnya itu kalian harus tetap bisa menunjukkan kemanfaatan dari apa yang atau hasil yang kalian peroleh, ya. Ya, Pak. Misalnya ini dengan kadar F 1,1, ya, kalian efisiensinya 18%. Itu. Nah, maksudnya begini, apakah kalau kemudian dilakukan ya secara bertahap ya, bertingkat gitu ya. Jadi misalnya awal di ini menarik sebetulnya kalau ada penelitian bisa dilakukan bertingkat. Air kolong yang sudah diinikan ya, diperlakukan dengan ini absorben ini, kemudian hasilnya diperlakukan kembali gitu. Jadi seperti apa hasilnya? Itu pernah dicoba? Belum? Belum, Pak. Jadi ini hanya dilakukan untuk satu kali. Maksud saya ya kalau bahwa kemanfaatannya tetap ada. Jadi dengan cara tentu saja melakukan misalnya absorbansi secara bertahap ya. Jadi yang sudah diberlakukan dan itu kemudian nanti diberlakukan lagi dengan bahan yang sama. Itu kira-kira efisiensi seperti apa hasilnya gitu. Termasuk juga dengan yang tadi yang 95% itu kan. Berlakukan dengan itu kemudian nanti hasilnya dilakukan kembali gitu. Pak Hori pernah melakukan nggak?
Diulang lagi gitu maksudnya Pak, Iya. regenerasi. Kan kita kan selama ini kan hanya sekali, seingat Iya, saya ya, iya. selama ini yang dilakukan udah beberapa kali kan, itu hanya sekali saja gitu. Iya. Nah, padahal sebetulnya kan kalau untuk menunjukkan kebermanfaatan ini, bagaimana kalau dilakukannya itu secara bertingkat gitu. Iya. Diregenerasi Del, jadi udah dipakai lagi, bisa enggak gitu. Itu satu ya. Kemudian air kolongnya sendiri, regenerasi itu kalau bisa tuh bagus ya. Kemudian satu lagi adalah bahwa air kolongnya ini yang sudah diperlakukan dengan itu kan turun tuh Fe-nya. Iya Pak. Iya Ya, Pak. nah kemudian kalau itu diperlakukan lagi dengan bahan yang sama, dengan absorben yang sama yang dibuat baru itu, bukan yang regenerasi ya. Regenerasi itu hal yang lain lagi, tapi yang baru lagi itu bagaimana hasilnya? Absorbansinya, efisiensinya. Nah, itu artinya menunjukkan bahwa ini bisa diperlakukan dengan cara seperti ini. Gitu. Iya Pak. Nah, kalau yang tadi bisa diregenerasi, kalau bisa bagus itu, ya. Yang tadi Pak Ferry sampaikan itu. Nah, saya tidak tahu tuh karena bidang saya bukan di situ. Maksud saya adalah bahwa hasil yang kalian peroleh ini masing-masing ya untuk absorbansi ini itu bisa digunakan bermanfaat. Tapi pemanfaatannya mungkin berbeda gitu. Pemanfaatannya berbeda itu begini, yang satu kan absorbansinya hanya 18%, yang tadi kan sempat 95% yang satu lagi. Iya Pak. Itu kira-kira misalnya dapat digunakan untuk yang katakanlah misalnya kandungan, jangan kan untuk yang kandungan Fe-nya lebih rendah misalnya ya. Atau nanti cara pemanfaatannya adalah secara bertahap. Itu. Jadi bukan dicampurkan di apa namanya ke air kolongnya, ke kolongnya langsung ya, tetapi dengan digunakan misalnya untuk keperluan rumah pengairan itu. Ya Pak. Ya, itu mungkin seperti itu dalam bayangan saya ya. Artinya bahwa pemanfaatannya bukan bahan yang kalian hasilkan dicemplungkan ke kolong, bukan ya. Nanti kan mungkin akan ditanyakan, kemungkinan mungkin akan ada yang menanya bagaimana pemanfaatan hasilnya. Nah, itu kan harus bisa menjelaskan. Misalnya ya air kolongnya akan digunakan untuk keperluan rumah tangga, itu diperlakukan dengan itu. Nggak tahu apakah sebagai filter ataukah bagaimana nih Pak Ferry nanti. Mungkin Pak Ferry yang bisa menjelaskan itu kalau pemanfaatannya kira-kira seperti apa. Betul. Menurut saya seperti itu ya. Jadi ya ke depan mungkin nanti perlu diteliti juga tadi apa namanya penjernihan atau absorbansi ya secara bertahap gitu ya, bertingkat lah. Di hasilnya kemudian diberlakukan lagi. Itu menarik menurut saya sih. Sampai seberapa jauh itu bisa menurunkan kandungan Fe. Iya, betul. Itu mungkin ya. Iya Pak. Secara umum gitu dari saya, artinya kalian semuanya harus bisa menjelaskan bagaimana memanfaatkan hasil riset kalian. Karena kan di dalam PKMRI ini juga yang lain sebetulnya bahwa kemanfaatan dari apa yang kalian hasilkan itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. Ya, menjadi poin yang tinggi. Bukan hanya sekedar bahwa ya potensi hasil untuk riset eksakta memang adalah salah satunya untuk publikasi ya. Tetapi kalau kemudian kalian bisa menghasilkan sesuatu produk yang artinya publikasi pasti itu harus ya. Kalau datanya bagus pasti menjadi sebuah publikasi sehingga kalian bisa menjelaskan akan dipublikasikan di mana nantinya. Itu dari situ kita bisa menilai itu kira-kira kualitas datanya seperti apa. Iya. Gitu ya. Tetapi kalian juga harus realistis. Jadi begini, realistis itu jangan kemudian mentargetkan publikasi yang terlalu tinggi kalau datanya tidak mendukung, karena kami juga akan menilai gitu kan. Mereka juga akan menilai, oh ini yang nggak mungkin lah dipublikasi di sana misalnya, katakanlah yang terindeks Scopus atau ke apa gitu misalnya ya, sebagai contoh saja, contoh ekstrim lah. Itu ya, itu. Tapi beberapa PKMR itu kan tidak hanya sekedar menghasilkan publikasi, tapi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa dikembangkan lebih jauh. Seperti ini contohnya kan menghasilkan sesuatu ya, absorben ya, yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk yang lain lah ya, untuk absorbensi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tinggal bagaimana memanfaatkannya. Nah, itu mungkin nanti kalau
katakanlah saya sebagai reviewer menanyakan bagaimana secara aplikasi itu atau secara deal pemanfaatan dari hasil kalian itu seperti apa sih gitu. Ya kalian harus bisa menjelaskan. Menurut saya seperti itu ya intinya ya, jadi pemanfaatan dari apa yang dihasilkan itu menjadi penting. Itu. Baik Pak. Del, makasih banyak Pak Sugeng. Paling nanti coba kami pikirkan mensiasati data ini biar terkesan Ya, menarik itu. aja. Iya. Tapi kan idenya itu kan sudah bagus artinya sehingga kemudian di dana itu kan ide menarik, memanfaatkan Iya. limbah Iya. baliho, limbah Iya, pada baliho. kampanye itu kan itu ada satu hal yang menarik. Nah, kalau akan lebih menarik lagi kalau ada hasilnya bagus. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau kemudian tidak di musim kampanye balihonya kan nggak ada. Iya. Nah, itu dari Gimana? mana? Apa yang bisa Gimana? dijadikan sebagai pengganti itu apa kira-kira? Gimana cara jawabnya Del? Coba. Mungkin izin Pak untuk pertama itu kalau dari kami karena survei langsung ke tempat Bawaslu-nya itu walaupun tidak musim kampanye di sana itu tidak terjadi pemusnahan sampahnya Pak. Jadi masih tetap ada juga Pak. Nah, kemudian kalau tidak dapat di Bawaslu, kegiatan kampus itu kan masih juga orang menggunakan spanduk itu bahannya juga sama Pak dari polietilen. Jadi walaupun tidak musim kampanye, masih kegiatan kampus masih menggunakan spanduk juga. Oke, ya, oke. Ada itu bisa jawab lah ya. Ya, karena kan mungkin aja keluar karena begini, ini kan awalnya kan baliho itu kan. Kampanye kan latar belakangnya, maka kampanyenya kan mau habis nih. Nanti 5 tahun lagi baru ada kampanye besar-besaran lagi. Karena kalau pilkada kan tidak terlalu banyak. Betul. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas masukannya. Terima kasih Pak. Oke, sukses ya semuanya, semangat. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih Adel, Astri, dan teman-teman. Dipersiapkan ya untuk lebih baik, slide-nya diperbaiki lagi. Nanti dipikirkan lagi ya bagaimana cara mengemas paparannya dengan baik ya. Biar terkesan ciamik lah. Iya. Baik, itu saja Pak Sugeng. Mungkin sudah selesai semua tim yang melakukan presentasi. Ada 5 tim, jadi kayaknya sudah pada bubar semua. Semangatlah semuanya. Jadi memang kalau saya gambarkan secara umum penelitiannya udah hampir sebagian besar anak-anak UBB sudah hampir selesai semua Pak penelitiannya sebenarnya. Cuman memang hasilnya yang kadang ada yang bagus, ada yang ya itu wajar kan. Wajar lah ya Pak ya. Ya kan tidak semuanya akan menghasilkan atau berhasil bagus semua ya sesuai dengan karena kan namanya riset kan kita mencari tahu dan ternyata hasilnya seperti itu. Tapi begini Pak, ada nggak ya potensi misalnya potensi nilainya bagus Pak ya untuk dari PKP 2 jika hasil penelitiannya itu tidak optimal Pak. Bagaimana mensiasatinya biar ininya? Walaupun nilai tadi ya kan masalahnya hanya di persentase nih Pak yang kecil, yang lain bagus datanya gitu ya. Biar nilainya bisa maksimal bagaimana mensiasati? Begini, tapi kan tetap kalau makanya saya selalu menekankan ya di dalam riset ini kan ada hasil utama dengan hasil samping gitu. Hasil utamanya itu kan karena tujuannya adalah sebagai menghasilkan adsorben misalnya. Maka potensi atau kemampuan adsorbansinya itu kan menjadi yang utama. Kalau yang lain-lain sifat dari materialnya, bahan baku, itu bahan bakunya dan sebagainya itu kan hasil tambahan. Ya, misalnya hasil SEM-nya itu kan hasil tambahan, FTIR-nya juga hasil tambahan. Tetapi faktanya adalah seberapa besar adsorbansinya itu menjadi yang pertama kali dilihat. Nah, kalau itu bagus, mestinya bisa dikemas menjadi lebih bagus bahwa itu memang potensial. Gitu. Tapi pengertian katakanlah persentase 95% itu apa sebetulnya sih gitu. Itu perlu dijelaskan juga karena tidak semua orang paham kan tentang ini ya, tentang tidak semua tahu sehingga mungkin perlu jelaskan. Nah, termasuk tadi juga 18% itu apa pengertiannya.
pengertiannya seperti apa. Apakah itu sudah optimal atau bisa menurunkan atau bisa digunakan misalnya, itu yang harus dipastikan. Ya, kalau tidak bisa digunakan ya artinya misalnya cuma 18% gitu. Tapi 18% itu kan mungkin besar, gitu. mempunyai arti yang besar bahwa bisa menurunkan kadar Fe itu 18% sampai gitu. Nah, itu yang mungkin perlu. Kalau kemudian mereka katakanlah dia presentasi di tempat yang sama, mungkin akan dibandingkan langsung. Oh, tadi 95%. Oh iya, betul. Ini cuma 18%, terus saya akan dibandingkan itu. Iya, betul. Tapi kalau presentasinya di tempat yang berbeda, ya, reviewernya berbeda, yaitu apa namanya, di kelas yang berbeda misalnya ya. Iya. Saya rasa kalau itu kan bisa di kelas yang berbeda mestinya. Betul. Karena kan dipisah biasanya antar perguruan tinggi. Ya. Iya. Nah, itu bisa diberikan penjelasan, pengertian 18% itu apa. Gitu ya. Artinya betapa besarnya manfaat menurunkan kadar Fe sampai 18%. Itu penjelasan tergantung itu. Tapi kalau ada pembandingnya, maka artinya riset yang lain ya, yang bisa dibandingkan, itu pasti akan dibandingkan hasil utamanya. Gitu. Nah, kalau sudah begitu, ya kemungkinan besar pasti yang ini yang dianggap lebih bagus gitu, karena bisa menurunkan di atas 90%, sedangkan ini cuma 18%. Gitu. Iya. Andai kata yang 18% presentasi duluan, Pak, yang 90 terakhir. Nah, ya kalau itu ya tetap saja kan kalau di tempat yang sama, ini bagus ini tadi cuma 18%, ini 95%. Tapi udah dikasih nilai tinggi, Pak, yang 18%. Tapi kan belum finish, diubah nilainya. Belum difinalisasikan, pasti akan dipertimbangkan. Ya. Oh ya, bentar Mas. Baik. Baik, Pak. Kalau saya perlu di apa namanya, mudah-mudahan di tempat yang berbeda presentasinya. Ya, di tempat yang berbeda yang jelas karena UBB ini, Pak. Roomnya beda semua. Berbeda ya, masih ada inilah. Iya. Oke. Baik, Pak. Mungkin itu aja kali ya, Pak. Untuk sesi latihan PKP 2 hari ini, insya Allah 2 hari ini kami maksimalkan dengan baik lah, Pak. Ya, sukses lah untuk semuanya. Makasih semangat. Banyak. Ya, makasih banyak Pak atas. Ya, makasih banyak atas masukannya Pak ya. Mungkin kita akhiri langsung. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Amin. Mungkin kita langsung tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian. Ya.